kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan juga sahabat pembelajar bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow di Instagram kami di indonesia_belajar.id dan melakukan like Facebook di Facebook fanpage kita di indonesiabelajar.id. Dan kita juga telah membuat sebuah grup WA. Jadi para sahabat pembelajar jika ingin masuk ke dalam grup WA-nya bisa langsung memberikan nomor WA di chatroom kita. Nah, baik sahabat pembelajar, perkenalkan nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Pagi hari ini tak lain dan tak bukan kita menghadirkan Bapak yang luar biasa yaitu Bapak Halim Syam. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik di usia harapan hidup lebih lama. Nah, yang sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Selamat pagi Pak Halim, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar. Kabar saya baik, semoga Bu Jessica dan teman-teman ya sahabat pembelajar juga baik semua. Amin. Oke, Pak Halim. Tema seminar online kita pagi hari ini adalah proteksi dari dalam. Ini termasuk proteksi dari dalam, steps to successful dieting ya Pak ya? Iya, betul. Banyak usaha melangsingkan tubuh gagal. Matematikanya sederhana, komitmen berolahraga seminggu 3 kali tidak diimbangi komitmen menjaga pola makan 3 kali sehari, 7 hari per minggu. Padahal sekali makan saja tuh kalorinya bisa melebihi, bisa lebih banyak daripada yang terbakar oleh sekali olahraga ya Pak Halim ya. Nah, kita hari ini akan membahas bagaimana sih sebetulnya cara untuk berhasil dieting itu ya Pak Halim ya. Iya, betul sekali. Oke, sebelum kita mulai, untuk Anda, para sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung tulis aja di chatroom kita. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bahas dan juga biar lebih seru, boleh raise hand untuk buka mic-nya. Nanti kita biasa langsung ngobrol sama Pak Halim. Nah, sepertinya yang lain udah pada nggak sabar nih Pak Halim untuk membahas tema ini. Gimana sih Pak Halim penjelasan mengenai proteksi dari dalam, steps to successful dieting? Silakan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Saya berarti izin share dulu screen-nya. Ya, silakan Pak. Saya bahkan belum nyalain file saya. Ya, sambil kita tunggu ya, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Bu Jessica. Terima kasih Pak Halim. Sahabat pembelajar nanti waktu mic-nya dinyalakan semua juga sedikit mengucapkan selamat ulang tahun. Thank you. Oke, ini saya sudah nyalakan. Screen, ya, baik. Ya, jadi saya ingin mulai dulu dengan slides, ada lebih kurang belasan slides ya untuk kita bahas hari ini. Steps to successful dieting, ya memang benar sekali narasi yang waktu itu saya buat ya. Kita seminggu itu bisa makan mungkin 21 kali. Ditambah snack, misalnya sehari sekali aja ditambah 7, sekarang 7 hari seminggu. Itu bisa dengan mudah menjadi 28 kali makan. Gitu, bayangin kita olahraga aja belum tentu 3 kali seminggu. Gitu, bayangin coba, kita gimana bakarnya itu makanan. Padahal kalau banyak sekali dari teman-teman atau sahabat pembelajar yang mungkin pernah coba diet, berpikir, saya olahraga aja karena saya nggak suka diet. Saya selalu gagal, makanan diet selalu nggak enak, ya saya nggak bisa betah berdiet. Ya udah saya olahraganya aja deh yang saya rajinin gitu. Tapi ya pasti dari segi matematika itu nggak akan kebayar. Kira-kira gimana supaya bisa berhasil? Dua elemen ini, olahraga teratur, istirahat teratur, dan bahkan makan teratur, yang akan kita bahas hari ini, bagaimana supaya bisa lebih tajam lagi, dengan informasi yang lebih tepat, sehingga nanti aplikasinya bisa lebih baik. Nah, di sini
Sebenarnya ini idenya untuk dibahas tahun baru kali ya, karena di sini dikatakan dengan survei pada 2000 orang Amerika di tahun 2017 setiap tahun membuat resolusi tahun baru, New Year's Resolution. Nah, resolusi yang paling populer ya teman-teman bisa lihat di sini ya, makan lebih sehat, berolahraga lebih banyak, menurunkan berat badan, dan menabung lebih banyak. Jadi top 3 itu berhubungan dengan kesehatan, ya, berhubungan dengan memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik agar mungkin hidupnya lebih sukses ya di tahun baru gitu, karena mengetahui bahwa kesehatan adalah prasyarat untuk kesuksesan, dan tentunya ingin memiliki kesehatan juga untuk menikmati kesuksesan yang sudah diraih. Iya, halo Dede. Sekarang kita ke misalnya most common resolution juga nih, ini ceritanya ya. Kegagalan resolusi yang paling tinggi ternyata juga di 3 yang tertinggi tadi. Yaitu udah top 3 resolusi paling populer, top 3 juga resolusi yang paling banyak gagalnya. Gitu. Dan di sini bahkan dari majalah Forbes mengatakan bahwa setiap tahun banyak yang membuat resolusi baru, ditelisik lagi lebih dalam, gagalnya itu ternyata 80% dari yang bikin top 3 resolutions itu ya langsung menelantarkan resolusinya di bulan kedua. Gimana ceritanya itu? Ya makanya pantesan gak berhasil ya. Karena not sticking long enough. Why? Mengapa nggak konsisten baru bulan pertama udah langsung drop? Kemungkinannya yaitu tidak dibarengi dengan penambahan pengetahuan yang tepat, ya, sehingga akhirnya terlalu arahnya salah, tidak mendapatkan hasil, malah yang dapatnya sakit mungkin ya, badannya tidak bertambah sehat, dorongan ingin makan makanan yang favoritnya sudah terlalu kuat, akhirnya menyerah. Nah, kita coba lihat satu persatu. Berbagai alasan kegagalan diet. Mengapa? Ceritanya kita menganalisa kegelapan sedikit untuk nanti ketemu terang ya. Makanan diet nggak enak gitu. Lalu dibilang, aduh, saya nggak tahan godaan makanan favorit saya. Ya, suka nih tiap hari teng-teng-teng terus di depan kantor gitu ya. Atau pekerjaan saya nih harus entertain klien. Nah, ini juga salah satu yang sering sekali didengar. Ya, makanya kerjanya makan terus. Wah, enak ya digaji buat makan terus dilanjut sama bosnya. Kemudian ada yang bilang makanan diet mahal. Ya udah, kalau makanan diet mahal, diapain dong? Masak sendiri biar murah, ya. Terus masak sendiri, terus alasannya nggak tahu cara masaknya, nggak suka masak, nggak hobi. Cooking is not my hobby, it's not my cup of tea. Bahkan ada yang bilang, iya sih, saya suka masak, saya tahu masak, tapi saya nggak ada waktu masak. Alasan 1001 bisa dibuat untuk tidak menjalankan. Ya, kenapa memasak sendiri itu menjadi salah satu rekomendasi? Karena warisan dari pola hidup sehat adalah kemandirian. Yang berolahraga kita, nggak mungkin yang langsung orang lain. Yang berolahraga kita, nggak mungkin yang tambah sehat orang lain. Ya, yang mengatur pola makan kita, makanan masuk ke mulut kita, nggak mungkin yang sakit orang lain, nggak mungkin yang tambah sehat orang lain, adalah kita sendiri. Jadi perlu kemandirian itu. Ya, kan kita sering bilang bahwa di opera, di berbagai buku-buku motivasi yang mengatakan ya para coaches selalu mengatakan sukses adalah preparation meeting opportunity. Sukses keberhasilan adalah persiapan bertemu dengan peluang. Nah, sekarang peluangnya sudah ada setiap hari. Opportunity present itself every day. Now do you prepare? Itu loh ya. Pertanyaan kan balik lagi ke apakah kita mempersiapkannya. Terus yang ketiga nih, yang akhir-akhir ini mungkin 8 bulan terakhir paling populer ya. Work from home, new normal, kena lockdown, kena PSBB. Jadinya stres, makan di rumah jadi lebih banyak. Mencari
Saya mau bantu temen di grup WhatsApp, katanya pekerjaannya sudah dirumahkan, akhirnya mesti survive, akhirnya jualan segala macam makanan, makanannya mungkin banyak yang kurang sehat, ya, karena supaya laku ya cari yang enak dan kurang sehat mungkin ya, gitu. Yang enak dan sehat kadang suka jarang dicari. Dan terus ada lagi bilang, oh dari aplikasi juga lagi diskon, kemudian stres sehingga makannya lebih banyak. Ya apapun kita bisa buat yang namanya ya kita melakukan blending. Ya kita salahkan semua orang, semua keadaan, semua situasi. Kemudian kita justify, udah kita salahin semua, kita bilang kita yang paling benar. Iya, saya kan ini karyawan yang baik, saya kan ini, gitu ya. Membela diri sendiri dan tidak mau disalahkan, berarti dirinya benar. Udah orang lain semua pihak yang salah, diri sendiri paling benar, pas nanti kesehatannya memburuk, dianya mengeluh sendiri juga. Loh, kok bisa mengeluh, kok komplain? Padahal dirinya sendiri yang paling benar. Padahal semua orang lain udah disalahin. Kenapa dirinya sendiri yang mengeluh juga? Itu makanya kita bisa dibilang, you can run with excuses and blame game. You can run with blame and justify things, but you cannot hide. Gitu ya. Ini badan sendiri, kita tidak bisa bersembunyi dari tubuh kita sendiri. Ya, roh kita tinggal dalam jasmani ini. Ya, kalau jasmani ini kita masukin terus racun dan sampah, betah gak rohnya? Ibarat rumah bagi jiwa ini adalah si tubuh, si jasmani. Nah, kita perlu berpikir lagi back to basic, bahwa mengatur pola makan adalah kebutuhan, bukan soal kesenangan pribadi, bukan soal selera yang dibentuk oleh orang tua kita turun-temurun. Gitu ya, kita harus perbaiki itu. Nah, sekarang nih kita coba lihat. Oke deh, ceritanya ada orang yang berolahraga seminggu 3 kali, 700 kalori, 5 sampai 700 kalori per sesinya. Itu pembakarannya cukup tinggi loh. Ya, kita bisa tanya di sini teman-teman ya, sahabat pembelajar, ada yang instruktur, nanti bisa memberi testimoni bahwa membakar 700 kalori itu banyak sekali dalam satu sesi. Ya, kalau di treadmill, lari aja yang kenceng, per menit itu bakar 10 kalori. Kalau bakar 10 kalori, 700 kalori itu sama dengan 70 menit berlari di atas treadmill non-stop. Intens kan, pembakarannya tinggi sekali kan. Katakanlah rajinnya sampai segitu, gitu ya. Terus ternyata lihat nih pola makannya. Satu sarapan, kemudian ada snack lagi, ya misalnya ceritanya pagi-pagi sampai kantor, ketemulah si bakmi, ditanyain sama OB mau makan apa, gitu ya. Terus dia bilang, oh ya bakmi aja yang biasa ya, jangan lupa nih pangsit gorengnya, gitu. Kemudian ada snack, ya snack ceritanya meeting pagi terutama biasanya mungkin diberikan misalnya kopi 3 in 1, plus apalagi ada tahu goreng. Ya, tahu goreng aja sebiji aja udah 150 kalori. Makan dua jadi 300. Terus minum kopi 3 in 1-nya jadilah 400. Ya, meal 2 makan siang 1000 kalori. Meal 3, oh ya katanya udah malam. Saya makannya lebih dikit daripada makan siang jadi 700 kalori. Totalnya masuk 2500. Kira-kira ya, ini hanya ceritanya kita bermain ancer-ancer, kita hanya bermain prediksi, kita bermain kira-kira maksudnya forecast gitu. Nah, kebetulan hari Senin olahraga juga, jadi kebutuhannya yang seharusnya 2000, ceritanya kita tambahkan 700 di sini. 2000 plus 700 jadi 2700. Nah, tolong diikuti kursor tanda panah ya. Dengan kebutuhan 2700, lumayan hari Senin sukses. Saya tidak menumpuk ya, ada minus 200 kalori, saya menciptakan defisit. Tapi ada hari day off ya. Kemudian akhirnya dengan konsisten ceritanya kita makan nih seminggu 28 kali, totalnya kita temukan di sini
Setiap minggunya kita kalah dong. Terjadi penumpukan 1.400 kalori. Ya, nah dengan penumpukan ini, 1.400 kalori kan nggak banyak per minggu. Coba kita lihat. Ini dia. Nah, coba perhatikan. 1.400 kalori. Kalau kita kalikan 52 minggu, itu sama dengan 72.800 kalori. Dan menurut matematika fat loss atau weight loss, ya 1 kilo itu 1 kilo lemak, terutama 1 kilo lemak adalah 7.700 kalori. Nah, jadi kita tinggal bagi nih, kira-kira saya menumpuk berapa nih per tahun? 72.800 dibagi 7.700 kalori. Yang hasilnya adalah apa? Dalam 1 tahun menumpuk 9,5 kilo lemak. Gitu. Hanya dengan bertambah 1.400 kalori setiap minggunya penumpukan itu. Ya, sedikit demi sedikit. Sudah olahraga tapi kok malah tambah naik. Sudah kudugem. Itu ceritanya ya. Ada yang mungkin bilang begitu. Nah, lalu steps-nya apa nih? Kan kita berbicara tentang step 2 successful dieting. Steps-nya pertama adalah cut kalori, bukan porsi. Ya, kalorinya jelas. Dari mana? Dari minyak yang menempel di makanan yang digoreng. Berarti kalau tidak menggoreng, minyaknya tidak menempel. Sesederhana itu. Ya, dari tepung-tepungan yang bahkan menjadi tempat pengikatan si lemak. Tempura, apa yang ada di tahu goreng, tempe goreng ada lapisan di atasnya, lapisan tepung itu, ya. Kemudian tepung-tepung banyak lagi. Itu adalah kalori yang unnecessary untuk masuk ke badan kita. Kemudian ada lagi apa? Gula pasir. Gula pasir seperti apa? Nah itu banyak sekali, terutama dalam hal minuman, soft drink, jus, es teh manis, dan lain sebagainya. Ya, kita memasak lebih smart. Ya, misalnya caranya adalah apa? Masak minim penambahan kalori. Yang saya sebutkan tadi, sekarang sudah kita singkirkan. Cara masak baru, ya. Cara masak nggak cuma goreng, nggak cuma bakar, tapi ada apa? Ada tumis, ada kukus, dan lain sebagainya yang bisa dipakai, ya. Ada pepes, ada panggang, ada bakar, atau yang namanya light grill, ya. Atau buat versi diet makanan kesukaan. Misalnya contoh saya suka rendang. Rendang biasa di luaran minyaknya banyak. Itu datang dari mana? Oh, mungkin gabungan dari minyak tumisan rempah plus santan, minyak dari santan yang keluar. Kalau gitu saya bikin versi dietnya gimana? Minyak tumisannya saya kurangi, rempahnya saya perbanyak, kemudian santannya saya sepertiga aja, gitu. Terus kenapa kalau saya makan rendang nasinya jadi banyak? Oh iya, saya kan mau cut nasi juga. Jadi gimana biar saya makan rendang nasinya sedikit? Oh, rendang yang bikin rendang, bikin makan nasi banyak itu adalah mungkin asin dia. Ya udah, saya asinnya saya kurangi sehingga saya bisa makan rendangnya aja tanpa saya menggunakan nasi atau saya pakai nasinya sedikit. Akhirnya apa? Cut dari minyak goreng, cut dari santan, dan cut dari nasi. Akhirnya rendangnya nikmat ya, saya dapatkan nikmat. Lidah kita berkurang nikmatnya sedikit, tapi organ-organ kita di dalam merasakan kenikmatan luar biasa karena beban kalorinya tidak menyerang tubuh dengan sedemikian gencar. Itu kenikmatan yang kadang kita nggak tahu. Karena apa? Sensor kita dari lidah ke otak itu kadang suka terlalu nyambung. Ya, sehingga kita maunya memilih patuh pada keinginan lidah. Nah, di sana kita berhati-hati ya. Kemudian kita juga bisa memesan makanan di luar lebih smart ya. Misalnya bilang aja saya lagi dalam pengawasan dokter ya. Jadi dokter bilang saya nggak boleh tambah ini, nggak boleh pakai ini. Tolong jangan gitu ya. Jadi pesan makanan di luar itu bukan yang sudah jadi, tapi pesanlah yang mostly dipesan baru dimasak. Nah, itu satu. Yang kedua, bisa juga misalnya yang sudah jadi ceritanya restoran fast food pun, apa yang boleh buat, itu yang kulit dan tepung-tepung di atasnya dilepas, kemudian pakai tisu untuk memeras
minyak dari gorengan agar minyaknya pindah ke tisu, tidak pindah ke badan, gitu ya. 4 kalori lagi, tapi bukan porsi. Dan kalau porsi pun, porsi yang memang tidak perlu. Porsi apa? Yang dari tadi, tepung-tepungan yang akhirnya jadi kulit untuk menyerap, lapisan luar, lapisan atas untuk menyerap minyak dan lain sebagainya. Pilih minuman pun yang tawar atau yang non-alkoholik. Lalu ini kurangi kalori dari margarin, mentega, minyak goreng, tepung, gula pasir, dan lain-lain. Ya, ini adalah list daftar makanan yang sering menyelinap ke dalam pola makan kita. Padahal kita bilang saya udah nggak makan nasi loh, gitu ya. Tapi ternyata masih ada apa? Masih makan kue, masih makan roti, masih ada biskuit, masih ada wafer, masih ada kerupuk, masih ada permen, masih ada pempek, ya, dan lain sebagainya. Saya bilang kurangi. Saya bukan orang yang mengatakan nggak boleh makan. Ya nanti saya diprotes sama asosiasi penjual pempek se-Indonesia. Nanti saya diprotes sama asosiasi penjual wafer. Ya saya menyukai semua makanan tersebut, ya karena pasti dalam kehidupan saya pernah mencobanya dan saya menyukai. Tapi saya tidak membiarkan lidah saya mendikte pilihan saya serta-merta 100%. Gitu. Makanya saya bisa bilang kurangi saja. Ya, dari yang misalnya 3 kali seminggu, saya kurangi jadi sekali seminggu. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian kita dahulukan ya makanan yang lebih berkualitas. Memang kalori itu tidak berbeda. Misalnya ya 1 gram gula atau karbohidrat ada 4 kalori. 1 gram misalnya karbohidrat dari brokoli, sayur hijau, dan lain sebagainya. Sama-sama 4 kalori. Tetapi bagaimana tubuh menggunakan 4 kalori itu, memproses, mencerna, merespon secara hormonal 4 kalori ini, ya berbeda. Makanya kita perlu mendahulukan, meningkatkan kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita meng-create respon yang lebih bagus. Dengan protein lauk dan sayuran, 4 kalori yang dimakan ceritanya, atau 100 kalori, itu efek pembakaran untuk mencerna makanan tersebut saja jadi lebih tinggi juga. Sehingga netnya malah lebih bagus. Gitu. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa ternyata, oh kalau makanan saya berkualitas, badan akan menggunakan energi lebih banyak untuk mencerna makanan ini, sehingga udah kalorinya lebih rendah, badan mengeluarkan kalori lebih banyak untuk membakarnya. Kan keren. Gitu ya. Jadi di sini yang kita perlu tahu bahwa calories in, calories out tidak sesederhana angka yang kelihatan ya, tapi dari kualitas makanan kita. Ya, kita makan lebih banyak protein dan sayuran yang bahkan menjadi kebutuhan primer kita. Ya, protein zat pembangun. Sayuran kaya akan serat, vitamin dan mineral. Protein juga kaya akan lemak, kolesterol, kolagen yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan kalau kita mengedepankan hal-hal yang paling penting, itu kan yang namanya skala prioritas dan urutan prioritas yang tepat. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah ini contoh-contoh aja nih ceritanya untuk menginspire teman-teman untuk mungkin menyadarkan dan membuat ternyata saya salahnya di mana selama ini. Ketahuan di sini ya. Bisa dilihat makanan di kiri layar itu ikan tim ceritanya ya. Itu hanya 250 kalori. Kemudian ada salad juga yang lebih kurang 150 kalori. Kemudian di sebelah kanan ini tuh ada makanan tipikal, ada soft drink 120 kalori, ada ayam goreng 2 menjadi 700 kalori, ada nasinya 180, datang lagi si french fries 300 kalori. Totalnya jadi berapa? Nah, kenyangnya lebih kurang sama, tapi yang sebelah kiri 400 kalori, yang kanan 1300. Dengan kenyang yang sama, terus kita tanya, nutrisinya lebih banyak yang mana? Yang 400 atau yang 1300? Coba. Menurut Bu Jessica nih, kira-kira mana yang nutrisinya lebih banyak? Pasti yang di sebelah kiri, Pak. Yang buah dan sayur dan juga ikan itu ya. Iya, Jadi ikan. bisa kita lihat bahwa ternyata dari segi
proteinnya ada, sayur, vitamin, mineral, dan seratnya ada. Terus ada serat nggak di yang kanan? Kayaknya nggak kelihatan tuh seratnya, nggak ada malah ya, atau sangat rendah. Nah, kita bisa ngelihat di sini bahwa dengan makan lebih smart aja, bahkan ceritanya ikannya kita mau double deh. Saya lapar hari ini, saya mau double ikannya. Tambah lagi 250 pun hanya jadi 650. Masih terpotong atau hemat 650 kalori. Gitu loh. Ya, jadi dan di sebelah kiri ini kita minumnya air tawar, teh tawar misalnya ya, air putih biasa misalnya. Kemudian di sini kan ada lagi soft drink. Kemudian yang contoh kedua nih misalnya, sebelah kiri 250 kalori ada karedok dengan kacangnya, kemudian ada 300 kalori itu lebih kurang pindang ikan, ceritanya pindang asin ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini, nah ini dia ada promo, saya tomatnya dari promo satu restoran gitu ya. Nasi goreng plus telur dadar, spesial dong pakai telur, gratis es teh manis. Belum lagi nanti dibilang es teh manisnya bottomless, jadi boleh refill berkali-kali, numpuk lagi kalorinya. Udah gitu, wah ada ini nih enak ya, panas-panas siang-siang sama temen habis makan nasi goreng kambing yang panas dan pedas, kayaknya enak nih yang dingin dan manis. Masuklah si es campur ini 300 kalori. Terus tadi makan nasi gorengnya nggak cocok, nggak kurang nih kalau nggak makan kerupuk ya. Akhirnya di total-total jadi berapa? Nah, ini 550 kalori versus 1190 kalori. Kita hemat lagi 600 kalori di sini dengan hanya memilih makanan yang lebih bagus. Lalu pada saat yang sama, ternyata dengan makanan yang di kiri, badan memprosesnya dengan membakar lebih banyak lagi. Akhirnya apa? Si 550 kalori ini mungkin netnya hanya 520. 30 kalorinya bahkan lebih mungkin dipakai untuk mengurai si makanan itu sendiri. Nah, di sini terjadi juga nggak? Iya, terjadi pasti ada penguraian makanan ya. Ada pembakaran juga, tapi tidak sebanyak yang di kiri. Maksudnya seperti itu. Nah, ini teman-teman sahabat pembelajar perhatikan yang kita bilang di sini ya, otak dan lidah yang memiliki nature yang sama, yaitu apa? Dua-duanya adalah pembantu yang baik, tetapi majikan yang buruk. Selama ini kita selalu bilang, saya waktu menganjurkan, ya ditanya nih, coach gimana nih diet yang bagus, pilihan makanannya apa aja? Ya, perbanyak apa yang sedikit, yang lebih sedikit, yang dikurangi apa? Udah saya kasih tahu, pasti bilangnya apa? Tapi kan coach nggak enak. Ya, pilihannya kayak gitu. Gitu. Itu balik lagi apa? Di saat itu, tangkaplah dirimu, ya, tangkaplah diri kita sedang tunduk dan sedang menjadi budak bagi lidah kita. Kita menjadikan lidah sebagai majikan kehidupan kita, majikan atas kesehatan kita. Ya, hati-hati di situ. Catch yourself, tangkap diri kita saat mulai tunduk pada lidah. Bukannya nggak boleh, sekali-sekali boleh. Tapi jangan keseringan. Jangan biarkan dia menjadi penentu 100% makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Which is yang selama ini kita lakukan. Itulah mengapa banyak diet yang gagal. Karena tidak menyadari akan hal ini. Diet mau tidak mau adalah hal baru melakukan yang tadinya tidak mengatur pola makan menjadi mengatur pola makan. Itu hal baru bukan? Yes. Kalau hal baru yang dilakukan, kebiasaan baru, berarti perlu ada apa? Adaptasi. Kalau ada adaptasi, yang mau dijalankan adaptasinya. Berproses aja. Terima dengan adaptasi itu. Bukannya akhirnya bilang, oh nggak enak, ini bisa nggak betah, nggak kuat deh seumur hidup kayak begitu. Udah langsung komunikasi di dalam dirinya juga udah kurang kali. Sehingga akhirnya tidak dijalankan. Karena apa? Gara-gara kita tidak menyadari. Untuk mendapatkan hasil baru, perlu hal baru, perlu kebiasaan baru. You cannot keep repeating the same stuff over and over again. Kita nggak bisa melakukan hal yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Maksudnya di situ. Dan itu dimulai dari menyadari bahwa si lidah dikurangi porsi majikannya, gitu.
Ya. Yang kedua adalah memperpendek jendela makan. Ya, di sini ada ceritanya 24 jam, kita puasa 12 jam, kita jendela makannya ada 12 jam. Dengan memperpendek jam makan, jendela makan, ya kita bisa mengatur mungkin kalori yang masuk. Di sini teman-teman lihat, sengaja saya beri warna supaya memberitahu kepada teman-teman bahwa masih dapat loh 4 kali makan, gitu. Kalau mau 3 kali makan juga boleh, ya. Nah, tapi minimum misalnya contoh tipikal jadwalnya adalah sebagai berikut. Ya, jam 8 malam selesai makan, ceritanya jam 11 malam tidur, bangun jam 7 dapat lah ya, tidur 8 jam, kemudian bangun, kemudian olahraga, kemudian jam 8 sampai 8.30 mandi sarapan, kemudian berangkat kerja, kemudian makan siang dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan di sini bisa apa 2 sesi nih olahraganya kan bagus. Atau kalau sudah semakin pasti ya lakukan puasanya 16 jam, jendela makannya 8 jam saja. Ya, saya menemukan bahwa dengan menjalankan kebiasaan ini selama 1 tahun, ya makan saya jadi lebih dikit gitu. Saya mau hajar makanan yang kalori tinggi pun jadi terbatas gitu ya. Nah, tapi di sini ceritanya contoh jadwal tipikalnya seperti ini gitu. Nah, ini yang biasa mungkin bahkan adalah pola hidup saya sehari-hari ya. Nanti teman-teman dapat slide-nya. Nah, lakukan pengencangan otot. Sekali lagi, ya, ini saya mengatakan begini bukan karena semata-mata saya anak binaraga, bukan semata-mata saya anak fitness, tapi saya anak ilmiah juga, ya. Kita membangun yang namanya budaya fisik di sini, dalam arti menggunakan fisik untuk kekuatan yang terkandung di dalam fisik kita, kita berdayakan di sana untuk kebaikan kesehatan kita sendiri. Ya, lakukan olahraga pengencangan otot di sini di European Journal of Clinical Nutrition. Ya, ini jurnal yang sangat bergengsi, yang sangat dihormati. 6 tahun yang lalu sudah bilang berdampak pada latihan beban. Latihan beban itu memiliki dampak pada peningkatan pembakaran saat istirahat. Resting metabolic rate, pembakaran saat istirahat. Ya, nah conclusionnya adalah ini sebenarnya saya terjemahkan langsung. Olahraga pengencangan otot rangka dengan beban. Ya, di sini dilakukan 96 sesi dalam 9 bulan. Berarti rata-rata 2,6 sesi per minggunya. Meningkatkan pembakaran kalori istirahat harian sebanyak rata-rata 5%. Kok Salim cuma 5%? Kecil itu, coba kita lihat. Jadi misal kebutuhan per hari kita adalah 2.000, ya. Kebutuhan per hari itu misalnya kita dari tidur, bangun, ya kita memiliki organ yang perlu bekerja, otak, jantung, semuanya itu perlu kalori, ya. Pembakarannya lebih kurang 2.000, plus olahraga deh di dalam, ya. Kemudian kenaikan per hari adalah 5%. Jadi 2.000 dikali 2.000 kalori, yaitu 5% itu 100 kalori. 9 bulan itu ada 270 hari. Dikali 100, jadi ternyata terjadi penambahannya 27.000 kalori. Gitu ya. Kemudian jangan lupa juga ada 96 kali olahraga. Kalau rata-rata 96 kali olahraga itu bakar 500 lagi, kebayang nggak tambahan lagi tuh 48.000 kalori yang terbakar selama 9 bulan. Mulai kelihatan nggak bahwa ternyata pembakaran kita meningkat. Pada saat yang sama, kita tadi udah mengatur makanan dengan smart, membatasi jam makan kita, jendela makan, sehingga kalori yang masuk juga berkurang. Yaitu, tanpa kita mengalami yang namanya apa? Penderitaan, mengorbankan rasa di lidah yang terlalu drastis, tanpa kita mengalami rasa lapar. Tapi kesehatan kita meningkat. Mulai kelihatan ya puzzle-nya di sini, pieces of the puzzle-nya udah mulai masuk semua. Nah, kita masuk lagi nih. Sekarang kita ceritanya. Olahraga 500 kalori, kita plus 100 aja dari peningkatan, olahraganya latihan beban. Ya, 500 kalori ceritanya. Kita tambahkan lagi 100 dari peningkatan, dapat bonus 5% tadi. Gitu.
kira-kira ini wujudnya. Yang kita sarapan tadi 400 kalori, apa 400 kita banyakin, snacknya udah kita kurangi sedikit misalnya. Kemudian meal 2-nya yang tadinya 1000 sekarang 700. Meal 3-nya yang tadinya 1200, ya pilihan makanan yang tadi kita jadi 600. Ini masih mengikuti nih kira-kira skema dari contoh makanan kiri kanan yang tadi saya sebutkan ya. Jadi slide ini, PowerPoint ini sebenarnya bisa benar-benar teman-teman nanti pelajari lagi begitu nanti dapat PDF-nya untuk diperhatikan secara lebih teliti ya. Jadi totalnya yang masuk itu adalah 2000 kalori. Udah kepotong tuh 500 tadi. Ya enggak, yang tadi kan yang pertama 500, 2500 masuknya. Nah, ini rata-rata yang masuk sudah kita potong 500. Jadi 2000. Kemudian kebutuhannya kita naikkan 2600, di hari tidak berolahraga ternyata nambah tetap 100. Itu akhirnya bertambah semua secara konsisten. Seminggu dapat loh kelebihan ekstra bakar itu 2200 kalori. Terus terjemahannya seperti apa? Coba dilihat di sini. 2200 kalori kita kalikan, itu kan per minggu. Kita kalikan 52 minggu, dapat yang namanya 114.000 kalori yang terbakar ekstra. Terbakar ekstra. Ya, sama 1 kilo lemak itu 7.700 kalori. Itu sama dengan 14 kilo, hampir 15 kilo lemak yang kita turunkan. Jadi teman-teman di sini saya mau bilang bahwa dengan mengatur pola makan, memilih makanan yang lebih smart, yang akhirnya kita bisa makan lebih banyak, tapi dengan kalori yang jauh lebih rendah. Ya, memotong kalori tidak harus memotong porsi. Kalau pilihan makanannya, kualitas makanan yang dipilih bagus, lebih baik. Pada saat yang sama, kita juga smart dalam olahraga, kita pilih olahraga yang bisa memberikan kita bonus metabolisme 24 jam ke depan yang 5% tadi, yang bisa melakukannya. Tahu saya so far yang sudah dibuktikan ilmiah adalah latihan beban ya, latihan yang saya Mas Aderai lakukan gitu. Jadi bukannya soal kita anak binaraga terus kita promosi terus, bukan, manfaatnya yang terlalu banyak, yang terlalu sayang kalau orang tidak tahu dan nggak jalankan ya. Ini yang makanya kita bilang klop banget apa yang kami lakukan di Rain Institute dengan apa yang platform Indonesia Belajar coba tawarkan. Makanya kolaborasi ini bisa berjalan terus, meskipun tanpa bayaran. Jadi, alih-alih naik 9,5 kilo lemak per tahun, mengatur makan dan olahraga, pengencangan berpotensi menurunkan hampir 15 kilo lemak per tahun. Bukan sudah kudugem, berarti sudah kudu. Nah, gitu ya maksudnya ya. Di sini berarti supaya teman-teman mengetahui bahwa kita semua bersemangat untuk melihat Indonesia yang lebih sehat. Ya, makanya we do it regardless of, we do it for love, gitu loh. Ya, kita melakukannya dengan kecintaan kepada bidang ini, kita melakukannya demi kebaikan orang banyak, dan kita melakukannya pasti supaya Indonesia kalau misalnya mau lebih maju, perlu rakyat yang sehat dan kuat. Jadi, yang bertanggung jawab atas nasib kesehatan adalah diri sendiri. Adalah diri sendiri yang menyalahkan orang lain atau keadaan. Adalah diri sendiri pula yang membenarkan dirinya sendiri. Kalau orang lain yang sudah salah dan diri sendiri yang benar, tapi mengapa dirinya jugalah yang mengeluh atas nasib kesehatannya yang buruk. Yang perlu disadari adalah dalam mengatur pola makan atau berdiet, kita perlu jujur mengakui kesalahan di masa lalu. Maafkan diri kita sendiri, baru bisa memulai babak baru dengan kebaikan. Ya. Setiap memulai sesuatu yang baru, pasti ada ketidaknyamanan beradaptasi. Bertahanlah sedikit, bersabar sedikit, dan terus belajar fine tuning. Ya, kenali kemampuan diri untuk buat fine tuning, refinement. Bukannya menyerah, lalu kembali ke pola hidup lama. Tantangan terbesar biasanya ada di pikiran dan di lidah. Setiap kali Anda membuat alasan, pembenaran, dan penyalahan, lekas sadari dan tangkap diri Anda sedang melakukan. Gagal berkali-kali sampai capek, letih,
lelah, ya. Keputusan yang tepat bukanlah untuk menyerah, tetapi beristirahat, belajar, dan mencoba lagi dengan bekal pengalaman yang lebih kaya. Karena mereka yang berhasil bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang sudah sering gagal, tetapi sabar untuk menyusun strategi, kemudian tertutup, kemudian memulai lagi wiser and smarter, dan mereka tidak pernah menyerah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat adanya untuk teman-teman semua. Ya, semoga bisa dicerna dan mungkin nanti PDF-nya juga bisa dibagikan ke banyak orang untuk biar lebih bermanfaat lagi. Ya, jadi terkadang memang hal-hal yang kami lakukan ini ya sifatnya pro bono ya, kok kesannya jadi murahan atau kurang berharga. Tapi ya kami di sini berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat adanya. Nggak perlu diapresiasi ya, tapi yang penting dijalankan. Work hard in silence, kadang kan orang bilang. Jadi menjalankan segala sesuatunya in silence aja. Yang kami juga udah tenang kalau ternyata nantinya ada banyak orang tambah sehat dari mengikuti acara ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica, the birthday queen hari ini. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali. Pak Halim, ini bagus banget nih ya. Jadi nanti pada saat sudah selesai, mungkin Pak Halim boleh memberikan PDF-nya ke grup ya Pak Halim ya. Ya, pasti ya. Jadi sahabat pembelajar yang belum masuk grup WA-nya kita, boleh memberikan nomor WA di chat room-nya kita. Nanti kita akan langsung masukkan ke grupnya gitu. Oke Pak Halim. Kita akan sesi tanya jawab, mungkin para sahabat pembelajar boleh tulis aja di chat room pertanyaannya apa, nanti kita akan bacakan. Nah, ini udah ada komen nih dari Ibu Fauziah Yuliana. Betul, 45 menit bisa 500 kalori di treadmill. Wah, iya. Keren. Nah, ini juga udah ada komen dari Ibu Yesi. Thanks Coach Halim atas penjelasannya. Pak Junus, terima kasih. Nah, Pak Halim, mungkin aku ada pertanyaan sedikit di slide Bapak yang di step 2, itu kan tadi kita memperpendek jendela makannya kita kan? Iya. Nah, apakah, apalagi kalau misalkan ada beberapa orang kan yang tidak bisa langsung tidur di jam 11 malam kan? Nah, bagaimana kalau misalkan jendela makannya itu diatur sesuai dengan jamnya mereka masing-masing, Pak? Apakah boleh? Ya pasti bisa Bu, karena sebenarnya itu kan hanya contoh yang untuk ya kalau memang ada yang misalnya bekerja ternyata dia trading dengan mungkin kegiatannya harus ternyata ada dealing dengan different time zones gitu kan, ya mungkin mau nggak mau jadi harus itu dirubah gitu. Tapi saya tadi hanya mengambil atau mengusulkan ide contoh seperti tidur jam 11 bangun jam 7 untuk memanfaatkan waktu tidur ditambah ke puasanya gitu, jadi lebih gampang daripada kita tidurnya sebelum tidur makan, sesudah tidur makan, terus kita mesti nyari jendelanya baru di luar tidur, itu jadi lebih susah gitu maksudnya. Jadi tapi kalau memang ternyata pilihannya hanya seperti itu, ya mesti lebih pintar lagi gitu. Tapi kalau tidak melakukan pun tidak apa-apa, yang penting kesadaran akan kualitas makanan yang dipilih sudah bagus ya. Memperpendek dan berolahraga, iya, dan memperpendek step nomor 2 yang namanya memperpendek jendela makan juga tidak perlu dilakukan, nggak apa-apa, bisa berhasil juga. Oke, siap Pak Halim, terima kasih. Nah, ini kita udah ada pertanyaan dari Pak Doni. Kalau asupan karbohidratnya dari nasi putih dan saya kebanyakin sayuran dan protein secukupnya, apakah bisa Pak Halim? Ya, kembali lagi ya, kita kan makan nasi itu karena apa gitu. Kadang banyak sekali definisinya. Kita makan nasi karena kita orang Indonesia. Ya, kita karena terbiasa nasi, ya Pak biasanya. Ya, jadi atau kita makan nasi karena saya butuh nasi untuk bisa berpikir dan pakai untuk energinya untuk olahraga. Nah, jarang tuh yang berpikir ke yang nomor 2, lebih kepada bukan orang Indonesia kalau nggak makan nasi. Kan banyak kan seperti itu gitu. Nah, pilihan nasi nggak apa-apa ya, mau merah, mau putih, mau brown rice, mau apa, basmati silahkan gitu. Yang penting awareness-nya sudah tahu gitu. Kapan saya makan nasi?
di saat saya mungkin hari-hari di saat saya berolahraga sedikit lebih keras, saya ada asupan nasinya. Kalau di saat saya tidak ada olahraganya atau olahraga sedang agak off, saya turunkan asupan nasi. Jadi mesti tahu di sana, gitu, supaya apa tidak terjadi kelebihan itu gitu. Semua ini kan semacam roller coaster yang naik turun gitu. Hari ini kita surfing di ombak yang besar, berarti fokus perlu sedikit lebih tinggi. Kadang di saat ombak udah kecil, berarti effortnya yang dikeluarkan juga lebih kecil. Mungkin seperti itu. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Halim. Pak Doni, semoga terjawab atau mungkin Pak Doni apakah ada pertanyaan selanjutnya? Boleh buka mic nih Pak Doni nih. Nah, bagi sahabat pembelajar yang lain boleh langsung membuat pertanyaan juga ataupun mengetik pertanyaannya. Jika ada pertanyaan silahkan. Ya. Nah, apabila tidak ada, mungkin Pak Halim boleh memberikan kita closing statement nih Pak Halim. Sebenarnya kita harus mulai dari kapan sih nih olahraga dan juga dieting dan pola hidup sehat? Ya, supaya kita semangat. Ya, thank you Bu Jessica. Ya, sebenarnya memang kapan waktu yang tepat untuk memulai hidup yang lebih sehat, untuk memulai kebiasaan yang lebih baik. Waktu yang paling tepat adalah hari ini. Ya, alasan untuk menunda bukanlah hal yang tepat. Ya, terkadang tidak melakukan sesuatu sama sekali justru adalah risiko yang terbesar. Lebih baik menjalankan risiko, menjalankan apa yang sudah ditawarkan di sini informasinya, ya kemudian gagal lalu belajar lagi, ya risiko di sana jauh lebih sedikit daripada risiko tidak melakukan sama sekali, gitu. Dan tentunya manfaat kesehatan juga ya, kalau kita melakukan dengan tepat, makanya ada Indonesia Belajar di sini, berusaha mempresentasikan, menampilkan informasi yang tepat, menyaring, karena informasi di luar sana begitu banyak, disaring, difilter, dan yang ekstrak yang terbaik aja yang bisa disampaikan dan didengar untuk diserap. Jadi tinggal dijalankan sebenarnya. Jadi dengan kualitas informasi yang sudah baik ini, alangkah sayangnya kalau tidak di-follow through dengan kegiatan menjalankannya. All it takes is, yang mungkin sedikit kita perlu tanya why-nya. Mengapa kita mau melakukan? Mengapa? Kita balik lagi kepada, ya mungkin balik lagi pada apa makna memiliki kesehatan bagi diri kita sendiri. Yang saya sering sampaikan, kadang orang mengejar sukses, mengejar harta, karena parameter suksesnya mungkin adalah harta, ya sampai menelantarkan kesehatan, gitu. Kemudian di saat hartanya sudah terkumpul, sudah banyak, sudah berlimpah, dia tidak punya kesehatan untuk menikmatinya, kan sayang. Jadi makanya mungkin saya rasa salah satu penggerak yang paling an idea that can move you, mungkin salah satunya adalah sehat kita perlukan untuk mengejar kesuksesan, tapi juga kita perlukan untuk menikmati kesuksesan. Ya, jangan kita korbankan kesehatan kita sampai waktu kita sukses, kita nggak punya kesehatan untuk menikmatinya. Gitu. Jadi semoga bisa bermanfaat adanya. Knowing is not enough. Jadi seperti kata Bruce Lee ya, tahu saja tidak cukup, perlu menjalankan. Semoga bermanfaat adanya. Enjoy your day. Terima kasih Pak Halim, luar biasa. Pak Halim, ini masih muncul pertanyaan satu lagi, silakan. ini dari Ibu Era. Untuk berat badan yang sudah ideal dan cenderung kurus, apakah masih harus mengatur pola makan, Pak Halim? Oke, berat badan ideal itu patokannya dari mana? Apakah dari BMI? Apakah dari tinggi badan kurang 110 yang kedua-duanya sebenarnya hanya setengah akurat? Karena perlu ada akurasi baru lagi yang namanya kadar lemak. Gitu. Kalau berat badannya sudah ideal atau malah rendah, underweight, merasa aman, tapi ternyata waktu dicek body fat-nya tinggi, kadar lemaknya tinggi, itu juga menjadi satu concern kesehatan. Gitu. Jadi kalau kita berbicara, perlu ada parameter bukan hanya di BMI, tapi juga di kadar lemak. Nah, BMI-nya sudah ideal,
kadar lemaknya juga kalau bisa masuk ke ideal. Nah, di saat itu cara untuk meraih ke ideal di dua parameter ini ya pasti balik lagi pola makan yang baik dan olahraga juga yang tepat. Salah satunya adalah porsi, memberikan sedikit porsi, sedikit ruang untuk latihan beban. Nggak melulu yang namanya lari, berenang, bersepeda aja gitu. Yang ketiga kegiatan itu adalah kegiatan aerobik. Makanya ada sedikit kasihlah untuk kegiatan aktivitas pengencangan otot. Nah, kalau itu sudah diraih, ya berarti tinggal dilanjutkan dong, tinggal diteruskan. Kalau mau lebih bagus lagi, lebih tajam lagi, sehingga penampilan fisik bisa lebih baik seiring bertambahnya usia, kenapa tidak? Ya, kan itu yang akhirnya bikin awet muda. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Halim. Bu Era semoga terjawab ya. Saya akan lanjutkan di pertanyaan berikutnya dari Ibu Deswita. Saya pulang kerja jam 10, sering kelaparan sebelum jam tidur. Nah, kalau saya makan jam 6 atau 7 malam, tidak ada nafsu makan. Gimana ya Pak baiknya? Oh iya, ini Dipaksakan kan kah? ya perlu dicari kenapa jam 6, jam 7 nggak nafsu makan. Mungkin karena ada snack jam 5 ya, atau jam 4 gitu, kita kan nggak tahu ya. Jadi hanya diri sendiri yang bisa menjawab gitu. Pulang kerja bisa sampai jam 10, berarti kan ya balik lagi bisa jadi stres, bisa jadi kerjaan masih belum selesai, sehingga tidak ada fokus untuk mau makan dan lain sebagainya. Kalau memang harus demikian adanya, coba cari cara untuk mengatur pola makan yang lebih baik. Terkadang mungkin ada sedikit pemaksaan. Bisa dipilih. Misalnya kita tahu pattern ini nggak sehat, kita lalu menyelipkan hal-hal sehat di dalamnya. Atau kita tahu pattern ini nggak sehat, kita bilang, oke, saya prioritaskan yang sehat dulu, nanti pattern nggak sehatnya baru ngikut di mana dia bisa masuk. Gitu. Jadi mau pilih yang mana gitu. Kita bisa pilih salah satu, dan dua-duanya at least ada effort, ada usaha, ada action. Lebih bagus daripada sekedar tahu tapi tidak bergerak. Ya, semoga terjawab. Ya, soal nafsu makan ya mungkin kalau mau ya tadi pilihannya yang tadi mungkin bisa dipaksakan sedikit seperti jawaban Bu Jessica ya, untuk makan yang penting tidak masuk supaya jam 10-nya nggak kelaparan gitu, dan supaya jam 10-nya saatnya mungkin tidur, istirahat, bebersih dan udah mulai mau tidur untuk istirahat, nggak kita bombardir badan kita dengan makanan. Itu mungkin satu pilihan yang bagus. Siap. Terima kasih Pak Halim, Bu Deswita, terima kasih. Semoga terjawab. Ini ada dari Bu Yesi. Kadar lemak 32% untuk wanita usia 40 tahun. Berapa sesi ideal untuk latihan beban tiap minggu dan berapa lama ya, Coach? Ya, kalau tanya berapa lama ya tergantung seberapa dedicated, seberapa tergantung orangnya masing-masingnya. Dan tergantung kualitas olahraganya juga, bukan hanya berapa sesi, tapi dalam sesi itu masing-masing kualitas olahraganya bagus atau enggak. Makanya selalu saya bilang ada yang namanya tekniknya berolahraga yang baik. Di beberapa sesi sebelumnya sudah disampaikan, mungkin next seminar minggu depan mungkin kita bisa bahas lagi balik ke olahraga. Tentang kadar lemak 32% masih cukup tinggi, itu udah hampir sepertiga dari berat badan adalah lemak. Ya, kalau misalnya 32% itu, kita ambil 30% aja. Kalau beratnya ada di 60 kilo, itu udah 18 kilo. 18 kilo kan 30%. Ya, 30% dikali 60 kilo, itu udah 18 kilo. 1 galon air itu 19. Jadi udah tipis nih. 9, 11, 12, tapi 18, 19 sama si galon air minum gitu. Itu kadar lemak yang cukup tinggi dan bisa kita kurangi. Mungkin kita perlunya hanya 10 sampai 12 kilo. Jadi yang kelebihan 6 itu masih bisa coba diturunkan. Latihan beban mulai dengan ada waktunya dulu. Mau seminggu 2 kali, yuk lakukan. Seminggu 3 kali bisa bagus. Seminggu 4 kali lebih bagus lagi. Kenapa tidak ya? Tapi bukan hanya quantity tapi juga quality. Gabung keduanya yang paling baik. Siap. Terima kasih Pak Halim. Bu Yesi, semoga terjawab ya Bu Yesi ya. Oke, baik Pak Halim. Dari sahabat pembelajar, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, saya akan tutup sesi hari ini. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Pastinya dengan tema yang lebih luar biasa lagi.
Jangan lupa hadir di jam yang sama dan juga hari yang sama ya. Nah, ini Bu Deswita dan Bu Yesi sudah bilang terima kasih Coach, terima kasih kembali. Oke, baik sahabat pembelajar, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat pembelajar telah hadir di seminar online kita pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Halim. Dan ini terima kasih juga yang udah bilang happy birthday di komen. Ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kita jumpa lagi di minggu depan. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Salam sehat dan salam luar biasa.